Shalom anak-anak Miss yang Miss kasihi di kelas 4C. Nah, pada bab ke-8 kita akan belajar tentang materi kematian adalah keuntungan. Kenapa ya di dalam kekristenan kematian disebut sebagai keuntungan? Mari kita pelajari. Nah, mengapa manusia harus mati? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kematian ada karena pada mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam Alkitab dikatakan sebab maut atau mati adalah upah dosa. Oleh karena itu, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka upahnya adalah kematian atau maut. Tetapi dengan kematian, manusia menghadap Allah Sang Penciptanya. Pada saat itu, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Kematian juga memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia. Nah, kenapa mati adalah keuntungan? Dalam Filipi 1 ayat 21, di mana ayat ini dituliskan oleh Paulus, dia berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa sih arti dari ayat ini? Ayat ini mengajarkan bahwa hidup adalah Kristus, artinya bahwa selama hidup kita harus menjadi pengikut Kristus dan menaati semua perintah Kristus. Dan mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus atas apa yang telah kita perbuat di dalam dunia ini. Jadi dapat disimpulkan Filipi 1 ayat 21 bahwa hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama-sama dengan Kristus, entah itu di bumi atau di surga. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Hidup dan mati itu hanya dibedakan oleh tempat saja. Yang terpenting adalah bersama-sama dengan Kristus. Kalau pada waktu kita hidup, kita berada di dunia, dan pada waktu kita mati, kita berada di surga bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, selama masih hidup kita harus mengasihi Allah, dan kalau mati pun harus kembali kepada Kristus. Nah, ada poin sukacita sesudah kematian. Apa sih artinya? Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Orang Kristen tidak perlu takut dengan kematian. Karena apa? Karena akan ada namanya kebangkitan orang mati bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi, ketika manusia sudah mengalami kematian, maka segala usaha akan terhenti. Alkitab juga tidak mengajarkan untuk mendoakan orang yang sudah mati dengan tujuan apapun, karena tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan agar orang yang masuk ke neraka pindah ke surga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang sudah mati tidak perlu lagi didoakan agar mereka diterima di sisi Tuhan. Karena apa? Karena atas apa yang sudah mereka lakukan di dunia, itulah yang membuat mereka agar diterima oleh Tuhan Yesus di surga. Jadi kita tidak perlu untuk berdoa bagi orang yang mati ya. Next, coba lihat slide ini. Nah, di surga juga tidak ada aktivitas apapun. Nah, aktivitas kita di surga hanyalah menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu di dunia ini kita harus terus menyembah dan memuji Tuhan agar pada waktu di surga kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Dan di surga tidak ada sakit penyakit, lapar, lelah, dan penderitaan. Karena tubuh kita yang fana ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan pada waktu kita berada di surga. Nah, jadi ada di Alkitab dituliskan ada 3 tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian tubuh. Yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Musa, yang ketiga adalah Elia. Jadi 3 tokoh ini adalah tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian. Dapat kita simpulkan bahwa kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa, sebab maut atau mati adalah upah dosa. Yang kedua, hidup adalah Kristus, artinya adalah selama hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Yang ketiga, mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan oleh Kristus. Yang keempat, jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama dengan Kristus. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.